Contoh ya, ada kejadian di mana ada kawan-kawan serekan saya, profesi advokat, dia melakukan penghinaan terhadap pengadilan, pelecehan terhadap pengadilan, yang sempat viral ya. Saya tidak menyebutkan nama saja. Jadi oknum tersebut dipecat atau dicabut status keanggotaannya oleh organisasi advokat. Kalau mungkin pemikiran saya, karena kan fenomena pembekuan BAS itu di Indonesia belum pernah terjadi. Baru terjadi kemarin itu bagi dua rekan kami ya, yang saya tidak sebutkan namanya, intinya dibekukan oleh salah satu organisasi. Inilah yang ingin saya sampaikan. Jadi ketika organisasi ini banyak, ada pelanggaran di organisasi A, ya kan? Dia dipecat nih, besok dia lompat ke organisasi B, ya kan? Pelanggaran di organisasi B, dia dipecat nih, dia lompat ke organisasi C. Siapa yang bisa melarang advokat bisa dipecat? Dengan tidak ada yang bisa mengawal kayak gini. Jadi kita punya orang-orang intelektual yang pakar-pakar hukum, profesor hukum, doktor hukum, ahli yang berpengalaman, profesi advokat senior. Mereka semua membentuk Dewan Advokat Nasional yang bertujuan supaya aturan-aturan ini dipakai oleh semua organisasi advokat. Dan juga ketika ada pelanggaran oleh setiap anggota, bisa ditindak sehingga tidak bisa lompat-lompat organisasi yang lain. Putusan MK itu kan berbicara tentang single bar. Ya. Dengan makna tujuan dari undang-undang juga kan single bar. Namun kenyataannya organisasi advokat di Indonesia multi bar. Sekarang pertanyaannya, kenyataan dengan aturan berbeda nggak? Karena keadilan itu kadang orang bilang ke atas tumpul, ke bawah tajam. Maka fungsi advokat adalah sebagai pengarah, sebagai pendamping, sebagai penasehat, ya, sebagai pembela bagi kaum-kaum yang perlu mendapatkan kepastian hukum. Halo sahabat-sahabat, kawan-kawan, dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Nugroho Habibie. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang seluk-beluk dan isu kontemporer pada dunia hukum, lebih khusus dunia advokat. Telah hadir bersama kita, beliau ini memang sosok yang telah melalang buana di bidang hukum, punya banyak kantor hukum, LBH. Selamat datang. Ini saya menyebutnya Mas Prof. Jeffrey Yulianto. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejumlah isu. Nah, isu yang pertama ini mungkin nanti terkait dengan adanya rencana undang-undang atau revisi UU Advokat dan pembentukan Dewan Advokat Nasional. Kemudian nanti juga akan sedikit kita ulas tentang kewajiban magang bagi calon advokat. Nah, pertama mungkin yang akan kita bahas tentang ini Mas Prof, posisi dari advokat sendiri. Advokat ini kan dikatakan sejajar dengan penegak hukum ya, tapi di sisi lain advokat ini bukan lembaga negara. Nah, itu seperti apa Mas Prof? Ya, jadi kalau kita lihat ya, jadi advokat itu bukan lembaga negara atau tidak langsung di bawah kementerian tertentu ya, atau di luar kementerian tertentu. Jadi memang advokat ini berdasarkan aturan undang-undang ya. Itu kalau nggak salah di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat itu berbicara bahwa advokat itu mandiri dan independen. Jadi kalau namanya mandiri maupun independen itu berarti kan advokat ini adalah komunitas masyarakat Indonesia yang membentuk entitas. Nah, di dalam Undang-Undang Advokat bahwa organisasi advokat adalah organisasi yang dibentuk dari undang-undang ini. Berarti Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Nah, organisasi advokat ini kan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya, dan tidak karena mandiri juga, independen itu. Nah, makanya kalau dibilang apakah sejajar? Jawabannya sejajar. Karena dalam undang-undang menyebutkan bahwa penegak hukum adalah advokat. Nah, dalam pilar
penegakan hukum yang kita tahu adalah kepolisian, hakim, jaksa, dan advokat. Ini setara, sederajat sebagai penegak hukum. Itu sudah final tuh, karena dalam undang-undang menyebutkan seperti itu. Makanya, tapi perbedaannya begini, advokat ini mandiri. Kalau kita melakukan pendidikan ya, contoh, kita bekerja di kejaksaan, contohnya, atau kita menjadi seorang polisi, atau kita menjadi hakim. Pendidikan daripada profesi-profesi ini, baik dia bekerja sebagai jaksa, profesi jaksa, polisi maupun hakim, pendidikannya itu dibiayai negara. Tetapi advokat membiayai dirinya sendiri. Komunitas advokat secara gotong royong membuat pendidikan, diajar oleh orang-orang yang berpengalaman, memiliki jam terbang yang cukup tinggi untuk mendidik para advokat berbagi pengalaman sehingga mereka lulus nantinya dan nanti diangkat sebagai anggota, sebagai seorang advokat dan diajukan untuk disumpah oleh pengadilan tinggi dan mendapatkan berita acara sumpah. Jadi advokat ini, menjadi profesi advokat ini mandiri, independen dia. Dia tidak menerima bantuan dari negara. Jadi kalau saya menjadi advokat, saya bayar pendidikan. Saya bayar untuk mengikuti pendidikan, disebut PKPA, pendidikan profesi advokat. Saya setelah mengikuti pendidikan, saya lulus. Lulus, saya menempuh ujian advokat. Setelah saya lulus, sesuai dengan jadwal, saya mendapatkan pengangkatan, pelantikan oleh organisasi advokat. Sebagai advokat dikasihkan SK. SK kan? SK yang menyatakan bahwa saya lulus dan saya diangkat dan saya mendapatkan KTA. Lalu itu belum lengkap karena untuk menjadi seorang advokat harus disumpah di pengadilan tinggi. Diusulkanlah dari organisasi advokat ke pengadilan tinggi. Nah, maka disumpahlah menjadi seorang advokat. Nah, inilah disebut dengan profesi advokat yang sejajar sebagai penegak hukum lainnya. Seperti itu. Nah, kita kan pernah dengar ya ada kejadian bahwa status advokatnya ini dicabut. Nah, itu seperti apa sih runtutannya? Kok bisa sampai dicabut statusnya? Apakah itu ada mekanismenya atau seperti apa gitu, Mas Prof? Ya. Nah, ini seru ya. Ini sangat seru. Kenapa? Karena semoga tayangan ini akan dinonton oleh banyak orang Indonesia dan juga profesi advokat lainnya supaya kita saling mengedukasi. Jadi begini, profesi advokat itu ada aturan. Aturan yang dimana pembentuk daripada semua organisasi advokat ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik advokat yang diatur. Jadi ada aturan yang bersifat spesialis. Ketika sebuah organisasi terbentuk, ada aturannya. Baik ya, ada ADRT, ada anggaran rumah tangga, anggaran dasar, ada kode etik. Advokat itu menjadi bagian daripada organisasi, dia harus mematuhi setiap peraturan. Contoh, saya menerima kuasa dari klien saya. Lalu saya tidak bertanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab. Padahal saya meminta imbalan, baik berupa barang dan jasa. Saya sudah diberikan sama klien saya, tapi saya tidak bertanggung jawab. Maka konsumen ataupun klien itu untuk menuntut hak dia di mana? Maka konsumen itu harus mengadu kepada organisasi advokatnya. Betul nggak? Maka fungsi organisasi apa? Memanggil pengacaranya, memanggil konsumennya, konfrontir, benar nggak? Kalau benar, kamu kenapa tidak profesional? Kamu udah menerima kuasa nih. Kamu seorang advokat sebagai penegak hukum. Kalau kamu tidak menjalankan aturan yang baik, tidak memberikan layanan hukum yang baik, tidak memberikan bantuan hukum yang baik, maka kamu harus kena kode etik. Kode etik yang paling fatal adalah ketika dia melanggar kode etik dan dinilai oleh organisasi advokat itu fatal, maka dia akan dicabut keanggotaannya. Biasanya kan ditegur dulu nih, 1-2 kali, kamu kena teguran deh. Tapi kalau misalkan dalam anggaran dasar rumah tangga atau kode etik organisasi advokat tersebut, dia sudah fatality, dia contoh ya, ada kejadian di mana ada kawan-kawan rekan saya, profesi advokat, dia melakukan penghinaan terhadap pengadilan, pelecehan terhadap pengadilan.
yang sempat viral ya. Saya tidak menyebutkan nama saja. Jadi oknum tersebut dipecat atau dicabut status keanggotaannya oleh organisasi advokat. Itu kan diumumkan ya di media massa. Wah, kamu melecehkan pengadilan, ya kan? Wah, kamu kena pelanggaran kode etik karena itu adalah tindakan etik yang tidak sesuai. Maka organisasi advokat punya hak dong. Kan kamu bagian dari kami melihat itu tidak layak, tidak sesuai kode etika. Maka kami memberikan kamu sanksi. Sanksi terberatnya apa? Mencabut status anggota advokat itu. Ya kan? Ketika statusnya dicabut, maka sesuai undang-undang, itu kan status setelah itu diusulkan menjadi disumpah. Betul nggak? Menjadi advokat. Berarti ketika diusulkan itu kan ada persyaratan kan? Kalau persyaratannya sudah tidak ada, berarti tandanya status penyumpahannya dia itu menjadi kurang. Dokumen penyumpahan dia menjadi kurang. Nah, makanya ketika disurati ke pengadilan tinggi ya yang melantiknya, atau disurati ke Mahkamah Agung, maka perintah dari Mahkamah Agung adalah membekukan berita acara sumpahnya karena kekurangan status tadi. Keanggotaan advokatnya sudah dicabut. Maka sesuai mekanisme dianggap oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi bahwa dibekukanlah berita acara sumpah ini. Dikarenakan status advokatnya sudah dicabut oleh organisasi advokat. Dan organisasi advokat menyurati Mahkamah Agung untuk segera dibekukan. Karena persyaratan-persyaratan untuk mendukung dia sebagai advokat sesuai dengan undang-undang advokat telah kurang. Telah tidak terpenuhi. Nah, itulah status sehingga kemarin yang sempat viral itu teman-teman kita dicabut statusnya sebagai advokat dan dibekukan berita acara sumpahnya. Jadi seperti itu. Tapi apakah status itu bisa kembali? Yang awalnya sudah dibekukan atau dicabut itu bisa dikembalikan? Ya, memang kalau status seseorang menjadi advokat lagi, saya belum membacanya ya. Tetapi kan misalnya gini, kalau memang dia melakukan tindakan yang kode etik, terus dia tidak terima dengan hasil putusan pencabutan dia selaku anggota, seharusnya kan dia bisa melakukan upaya banding terhadap organisasinya. Kan ibaratnya memohon maaf. Saya hilaf, saya melakukan tindakan yang tidak sesuai, saya siap disanksi, tapi tolong jangan dicabut status advokat saya. Setelah mungkin diampuni oleh organisasinya, terus organisasinya memohon kepada Mahkamah Agung untuk membuka atau membuka pembekuan basnya, maka mungkin bisa jadi anggota itu bisa kembali menjadi advokat. Ya. Kalau mungkin pemikiran saya, karena kan fenomena pembekuan bas itu di Indonesia belum pernah terjadi. Baru terjadi kemarin itu. Bagi dua rekan kami ya, yang saya tidak sebutkan namanya, intinya dibekukan oleh salah satu organisasi. Jadi menurut pendapat saya seperti itu harusnya. Karena kan aturan undang-undang kita tidak secara lengkap menjelaskan bahwa kalau ada dibekukan, terus mekanisme tata cara pembekuan seperti apa, itu setahu saya belum pernah membacanya. Tetapi kalau menurut pendapat saya, dia harus bermohon kepada organisasinya, karena organisasi itu yang bermohon untuk membekukan dan juga supaya status advokatnya diaktifkan. Kembali lagi. Karena memang bahwa organisasi tersebut betul-betul mempunyai anggota atas nama advokat ini, seperti itu. Oke, kita bergeser ke isu terkait dengan ini ya Mas Prof, revisi Undang-Undang Advokat dan pembentukan Dewan Advokat Nasional atau yang lebih dikenal DAN ya sebutannya. Nah, ini menurut Mas Prof seberapa penting atau seberapa mendesak ini revisinya ini? Iya. Jadi kan Undang-Undang Advokat kita ini kan sudah 2003 ya. Ya. Dan sekarang sudah 2025. Jadi sebenarnya status yang penting ya hari ini itu adalah terkait banyaknya organisasi advokat di Indonesia. Ya. Terus singkat sejarah advokat ini kan begini. Dulu sebelum ada Undang-Undang Advokat itu kan ada beberapa organisasi advokat yang sudah pernah ada di Indonesia. Dan memang organisasi yang sudah senior ya. Misalnya lalu mereka apa? bersepakat, mereka membentuk satu organisasi untuk menjadi wadah tunggal atau disebut dengan single bar. Dulu sejarahnya begitu. Itu apa namanya itu? Ada
HAPI, ada IAI. Oke. Jadi mereka-mereka ini kurang lebih ada sekitar 7 sampai, kalau saya nggak salah 8 atau 9 ya, organisasi advokat membentuk PRADI. PRADI itu Perhimpunan Advokat Indonesia. Jadi waktu itu mereka bersepakat tuh membentuk PRADI, ya. Kalau saya tidak salah seperti itu, cikal bakalnya. Namun ketika PRADI berdiri, organisasi ini tidak membubarkan diri, masih tetap ada, masih eksis. Akhirnya situasi single bar itu tidak terwujud. Karena masing-masing organisasi ini duluan ada sebelum PRADI. Karena mereka lah yang membentuk PRADI. Setelah 2 tahun pembentukan undang-undang advokat, maka PRADI lahir kalau nggak salah 2005. Karena sesuai undang-undang advokat kan berlaku nanti 2 tahun setelah pembentukan undang-undang yang disahkan 2003 tadi itu. Kan gitu ya. Undang-undang 18 2003. Jadi PRADI lahir 2005. Tapi organisasi yang pembentuknya ini tidak melebur. Singkat cerita, karena dia single bar, maka lahirlah organisasi baru lagi. Ya, dari PRADI, teman-teman advokat membentuk lagi namanya Kongres Advokat Indonesia. Jadi organisasi ini terbentuk bertujuan untuk menghimpun aspirasi dari teman-teman advokat yang lain. Menyaingi PRADI dong itu. Bahasanya boleh saja begitu, tetapi kan advokat itu kan mandiri. Jadi contoh ya, kalau saya mau rumah ini terus saya besok kan mau beli rumah lain, siapa yang melarang? Kan gitu ya. Nah, jadi singkat cerita seperti itu. Akhirnya terbentuk lagi. Nah, di sini terjadi dinamika organisasi, tapi kita nggak bisa salahkan juga, karena sebelum ada PRADI sudah ada organisasi lain gitu. Singkat cerita, 2015 berdasarkan dinamika organisasi ini, ya, Kongres Advokat Indonesia juga berjuang untuk mereka bisa sumpah di pengadilan tinggi. Dulu kan hanya PRADI saja yang bisa sumpah di pengadilan tinggi. Akhirnya tahun 2015, surat edaran Mahkamah Agung memperbolehkan semua organisasi advokat yang mempunyai AHU, badan pendiriannya, dan punya terdaftar di Dirjen AHU, dapat sumpah di seluruh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia berdasarkan surat edaran Ketua Mahkamah Agung. Akhirnya sampai dengan hari ini lahirlah banyak organisasi advokat. Kalau saya lihat sudah puluhan, mungkin di bawah 100 ya, tapi puluhan. Seperti itu. Saya juga salah satu pendiri daripada organisasi. Jadi saya punya organisasi namanya Lawyer Indonesia. Jadi di mana advokat Indonesia berkumpul bergabung menjadi Lawyer Indonesia, disingkat Lawindo. Kami juga lahir 2018 sampai dengan saat ini sudah mempunyai anggota di seluruh Indonesia. Jadi dengan adanya surat edaran itu, maka banyak organisasi advokat terbentuk. Sehingga hari ini standar etik masing-masing organisasi masing-masing. Anggaran dasar rumah tangganya masing-masing, dan mereka memilih daripada setiap anggotanya masing-masing. Berapa biaya pendidikannya masing-masing ditentukan oleh setiap organisasi. Dan mereka mengusulkan ke pengadilan tinggi. Nah, kita nyambung nih. Tadi kan salah satu pertanyaannya lah, apa itu Dewan Advokat Nasional? Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Jadi ketika organisasi ini banyak, ada pelanggaran di organisasi A, ya kan? Dia dipecat nih. Besok dia lompat ke organisasi B. Iya kan? Pelanggaran di organisasi B, dia dipecat nih. Dia lompat ke organisasi C. Siapa yang bisa melarang advokat bisa dipecat? Dengan tidak ada yang bisa mengawal kayak gini. Iya kan? Di sini pecat, pindah ke sini, pindah. Karena organisasi kan banyak. Kamu nggak butuh dia, kami organisasi yang mungkin anggotanya dikit, ya udah kamu gabung di saya. Kan kami berbadan hukum. Contohnya, ya kan? Seperti itu. Jadi inilah cikal bakal kenapa Dewan Advokat Nasional di Indonesia ini wajib dibentuk. Jadi ada wacana pembentukan Dewan Advokat Nasional ya, oleh beberapa organisasi advokat senior. Nah, kami juga dengan teman-teman di organisasi advokat yang lain, kami juga membentuk namanya DANI, Dewan Advokat Nasional Indonesia, diwadahi oleh 4 organisasi saat ini ya. Kalau saya juga kebetulan gabung di dalamnya, jadi dari Lawyer Indonesia, terus Pradi Raya, terus Officium Nobile, dan Cendekiawan Berkeadilan. Kami membentuk yang namanya Dewan Advokat Nasional Indonesia. Nah, tapi ada organisasi teman-teman yang lain juga yang senior membentuk Dewan Advokat Nasional. Sama prinsipnya. Apa itu Dewan Advokat Nasional? Mereka ini adalah mereka bekerja sama semua organisasi advokat membentuk federasi, membentuk komite untuk menyatukan. Menyatukan apa tuh? Menyatukan adalah
pendidikannya seperti apa, Oh, mekanismenya. kode etiknya seperti apa. Supaya apa? Konsep ini bisa dibawa ke pemerintah. Supaya pemerintah, ayo, ini digolkan. Supaya kalau ada pelanggaran advokat di bawah, dengan perbedaan organisasi ini, lewat DANI atau lewat DAN ini bisa diberikan sanksi. Lagi pula pendidikannya juga, kurikulumnya bisa sama. Oke. Antara si A, si B, si C, dan si D, organisasi advokat itu kurikulumnya bisa sama. Pembentukannya lewat DANI. Atau DAN, itu Dewan Advokat Nasional. Oke. Nah, gitu, ya. Jadi tujuannya sebenarnya itu, Dewan Advokat Nasional. Ibarat kalau misalkan kita lihat persamaannya, seperti mungkin ya, pandangan saya, mungkin kayak KONI. Komite Olahraga ya, Nasional Indonesia. Jadi cabang olahraga nembak, perbakin, Pertina, apa tuh Pertina tuh tinju ya, tinju nasional, terus macam-macam lah, cabang olahraga silat dan lain sebagainya. Mereka ini cabur, punya anggota, tetapi masing-masing mereka duduk di KONI, memutuskan sebuah aturan mewakili yang diterapkan oleh itu. Jadi dan ini rencananya seperti itu. Jadi kita punya orang-orang intelektual yang pakar-pakar hukum, profesor hukum, doktor hukum, ahli yang berpengalaman, profesi advokat senior. Mereka semua membentuk Dewan Advokat Nasional yang bertujuan supaya aturan-aturan ini dipakai oleh semua organisasi advokat. Dan juga ketika ada pelanggaran oleh setiap anggota, bisa ditindak sehingga tidak bisa lompat-lompat organisasi yang lain. Oke. Nah, berarti itu nanti konsepnya sebagai dan Dewan Advokat Nasional itu berarti kan wakil dari setiap organisasi kan. Nah, kalau misalnya sampai saat ini ada lebih dari 15 organisasi, berarti dan kemungkinan diisi lebih harusnya dari begitu. 15 kalau menurut organisasi. hemat saya semua organisasi dikumpulkan. Karena begini, badan hukum itu kan berdiri sendiri. Ya. Contoh, di sini ada mobil Pajero Sport. Di sebelahnya ada mobil Fortuner. Masing-masing ada penumpang. Walaupun tujuannya sama, tetapi penumpangnya masing-masing. Betul enggak? Ya kan? Bensinnya masing-masing. Betul kan? Nah, di dalam mau ada AC, mau nggak ada AC, itu adalah fasilitas. Terserah. Tetapi tujuannya sama. Nah, jadi arahnya adalah bagaimana rule-nya, bagaimana pendidikannya, bagaimana hasil kualitas advokatnya menuju tujuan yang sama, menjadi advokat yang profesional, yang jujur, yang memiliki mental sebagai penegak hukum untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia sesuai dengan undang-undang advokat. Maka tujuan DANI seperti itu. Karena mobil yang tadi saya bilang ini ibarat OA. Kalau masing-masing jalannya berbeda, dengan aturannya berbeda, maka sampai kapanpun tidak dapat titik temu bagaimana kode etik advokat itu bisa dijalankan oleh semua organisasi secara bersama, ataupun kurikulum pendidikannya harus disamakan, tidak bisa. Oke. Karena masing-masing organisasi itu mandiri dan independen sesuai dengan undang-undang advokat tadi. Nah, tapi dengan adanya DAN ini apakah tidak melemahkan positioning dari organisasi itu? Karena DAN ini nanti kan mengintervensi juga. Ya, jadi memang putusan MK itu kan berbicara tentang single bar. Ya. Dengan makna tujuan dari undang-undang juga kan single bar. Namun kenyataannya organisasi advokat di Indonesia multi bar. Sekarang pertanyaannya, kenyataan dengan aturan berbeda nggak? Berbeda. Maka aturannya harus direvisi. Karena lebih banyak mana single yang cocok, semua orang dipaksa single, atau yang banyak aturan ini untuk menyatukan kode etiknya. Pasti lebih susah yang single, karena masing-masing sudah ada punya mobil. Saya nggak mau lompat semua ke Fortuner, kita nyesek nih, kan gitu kan? Ibarat kayak gitu. Makanya dengan perbedaan ini disatukan, silakan punya organisasi, tetapi kode etiknya, peraturan pendidikannya, pengawasan advokatnya disamakan. Inilah tujuan DAN. Makanya hari ini kebetulan dari DPR RI sedang menggodok revisi undang-undang advokat. Makanya organisasi advokat diminta pendapatnya. Ya, KUHAP juga direvisi gitu kan. Tujuannya apa? Supaya nanti ke depan profesi advokat ini mempunyai kedaulatan dalam mendampingi klien, bisa berbicara depan penyidik,
bisa melakukan keberatan, dan juga posisinya sebagai officium nobile, profesi yang mulia, memiliki hati yang tulus dan juga jujur. Jadi bukan advokat yang gayanya sangar, yang suka marah-marah, nggak kayak gitu. Mari kita menempatkan posisi advokat ini sesuai rule-nya. Kita tegas ketika dia melakukan pelanggaran, kita bijaksana untuk bagaimana mendamaikan, kita mencari keadilan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan. Karena keadilan itu kadang orang bilang, ke atas tumpul, ke bawah tajam. Maka fungsi advokat adalah sebagai pengarah, sebagai pendamping, sebagai penasehat, ya, sebagai pembela bagi kaum-kaum yang perlu mendapatkan kepastian hukum. Nah, itulah kenapa fungsinya penting dalam mengawal proses revisi undang-undang advokat dan pentingnya kesatuan daripada organisasi advokat untuk meninggalkan egoisme organisasi dan menyatukan prinsip agar advokat kita bermutu dan profesional. Seperti itu. Oke. Ya, itu ya terkait dengan apa keberadaan dan visi untuk menyatukan kode etik. Nah, kita bergeser ke ini Mas Prof, apa terkait dengan kewajiban magang bagi calon advokat. Ini pandangan Mas Prof seperti apa? Ya, jadi kalau kita bicara magang ya, ini dalam undang-undang advokat itu menjelaskan tentang magang. Jadi, memang syarat magang itu dia wajib S1 hukum. Setelah dia S1, dia wajib magang selama 2 tahun, selebih dan kurangnya. Lah, semacam koasnya ini ya, kedokteran ya? Ya, karena fungsi magang itu penting sekali. Sangat penting. Kenapa? Karena kita berbicara magang, ini kita bicara terjun di lapangan. Kita bicara teori banyak, tapi di lapangan kita bingung. Orang ada masalah, ya, bingung kan? Tapi kalau kita magang, kita mengikuti ini senior-senior kita. Entah kita magang di kantor hukum, di lembaga bantuan hukum, kita ngikut senior kita. Senior kita ngapain tuh? Kita lihat, pandang. Jadi ketika nanti kita sudah sesuai dengan usia magang kita sudah punya S1 hukum, kita diusulkan dan diangkat menjadi advokat, kita sudah tahu apa yang akan kita buat pada saat kita menerima perizinan lengkap sebagai advokat. Dalam hal ini punya kartu anggota, punya pengangkatan sebagai advokat, dan juga berbicara sumpah dari pengadilan tinggi. Jadi kita bisa beracara, bisa membuat kantor hukum sendiri karena kita sudah punya pengalaman. Ibarat dokter dong, dokter kan contoh ya, profesi dokter, setahu saya kan setelah pendidikan wajib magang, koas. Nah, dia lihat itu ternyata apa yang selama ini di pelajaran dia tahu. Nah, itu persis juga. Artinya ketika itu terjadi, magang terpenuhi, dia diangkat, diharapkan menjadi advokat, dia sudah menjadi advokat yang profesional. Disuruh buat surat kuasa tahu, ya kan? Disuruh buat gugatan tahu, ya kan? Bukan cuma baca saja atau lihat contoh, dia sudah pernah buat karena magang kan pernah buat. Iya, menjalankan. Nah, jadi ketika dia berprofesi, profesional lah dia. Ditanya ini ngerti dia nggak ngawang-ngawang, gitu kan? Oh dulu seperti ini, oh gitu. Jadi dengan magang itu diharapkan dia mempunyai kompetensi dan juga mempunyai jam terbang yang pernah dia lakukan. Iya, setidaknya bisa mempraktikkan teori yang pernah didapat gitu ya. Ya. Oke, ini kita bergeser tentang ke isu yang lebih krusial ya, karena teknologi ini kan semakin berkembang ya. Betul. Nah, baru-baru ini nih memang ada artificial intelligence atau AI itu kan semakin merangsek dan mendominasi. Betul. Nah, kira-kira menurut pandangan Mas Prof ini, keberadaan AI ini pada konteks atau masuk ke ranah hukum ini seperti apa? Mengancamkah atau memang lebih membantu gitu? Ya. Kalau menurut pendapat saya, ini pendapat saya ya secara pribadi. Jadi kecerdasan buatan ya atau disebut dengan AI ini harusnya sangat membantu. Sangat membantu. Kenapa saya bilang begitu? Ya, contoh ya, kita membuat surat kuasa atau gugatan, ya. Kalau saya pernah mencoba ya. Jadi kita buka contoh ChatGPT contohnya. Kita upload dulu, kita punya surat kuasa yang pernah kita buat. Yang pernah kita buat nih, ya kan? Setelah itu kita buat kronologis. Kita kan buat kronologis terpisah dengan filenya Word ya. Kita masukin satu yang surat kuasa yang pernah kita buat, satu file kronologis. Jadi kita selaku advokat, kita tidak boleh ketinggalan zaman. Karena kecerdasan buatan ini jangan kita lihat sebagai
sesuatu sistem yang melemahkan posisi advokat, tidak. Tidak, justru sangat meringankan. Karena advokat itu tidak jauh dari administrasi. Oke. Ya kan? Nah, kita kan sudah punya tools yang pernah kita buat. Setelah itu kita buat tools yang satunya kronologis. Ini perkara apa, ya kan? Namanya siapa, identitasnya siapa, ya kan? Masalah khususnya ini terkait masalah apa? Contoh, masalah perceraian, gitu kan? Ya kan? Setelah itu kita masukin situ alasan perceraiannya apa? Alasannya karena ini. Setelah itu kita perintahkanlah secara prompt, ya, kata perintah dalam ChatGPT. ChatGPT, lampiran yang saya lampirkan ini tolong disesuaikan surat kuasa dengan kronologis yang saya upload, ya kan? Setelah itu tolong diubah dalam bentuk file Word. Jadi itu barang. Tidak sampai 5 menit dia ngatur-ngatur, tapi ingat, ChatGPT itu tuh perlu disentuhan rasa. Karena itu adalah mesin, ya kan? Perhatikan bahasanya lagi kembali. Kalau memang ada yang kurang, rapiin, ya kan? Siapa tahu mungkin pasalnya salah, ya kan? Siapa tahu kalimatnya salah. Tetapi ada hal yang menguntungkan. Kita tidak perlu ketik semua, karena dia sudah niru dari kuasa yang sudah kita punya. Nah, itu bisa kita duplikasi dengan cara membuat gugatan. Jadi contoh, ChatGPT, ini ada dakwaan ini dari jaksa. Ini contoh jawaban dakwaan itu, ya kan? Ya, bisa kalau di peradilan orang hukum misalnya duplik, replik gitu ya, jawab menjawab gitu. Jadi dakwaan jaksa seperti ini, tolong buat tuntutan jaksa seperti ini, tolong buat jawaban pledoi pembelaan terhadap ini. Ini contoh pembelaannya, kronologisnya seperti ini. Tolong di combine kan? Akhirnya ChatGPT ini semua yang banyak yang harus kita ketik itu jadi ringan. Ya kita sesuaikan aja tuh, oh benar nih. Yang salah kita rapiin kalau sudah dijawab. Jadi pertanyaan saya, kecerdasan buatan itu menguntungkan atau melemahkan? Kalau dari penjelasan Mas Prof ya menguntungkan. Menguntungkan, makanya teman-teman nanti ikut pelatihan saya. Ya, ini harusnya menguntungkan. Sambil gitu. Dipromosikan kapan pelatihannya? Kenapa begitu? Karena begini. Tapi ada melemahkan juga, melemahkan begini. Sebagai profesi hukum, kita wajib mengetahui. Makanya kita harus banyak belajar. Ya, kita harus banyak belajar. Yang kedua, profesi hukum tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Kenapa? Karena setiap sengketa di lapangan itu menggunakan rasa. Jadi tidak semesta-mesta kita apa yang tertulis itu nanti akan murni, akan teraplikasi di lapangan secara penuh. Tidak semudah itu. Saya secara pribadi, saya pernah menangani beberapa perkara yang dimana teman-teman saya, pengacara-pengacara sebelumnya yang dipakai oleh klien saya tidak bisa menyelesaikannya. Karena apa? Contoh ya, yang gampang. Pernah ada perkara eksekusi lahan. Sudah bertahun-tahun pengacara yang sebelum saya melakukan mediasi, konsultasi, negosiasi ya terhadap kepentingan kliennya terhadap tanah tersebut. Dia tidak mendapatkan ganti rugi dan lain sebagainya bertahun-tahun. Tapi waktu itu datang kepada saya perkaranya. Karena kebetulan saya kenal, saya mencari tahu siapa lawan daripada yang menguasai objek itu dan bagaimana kepentingan dari klien saya harus terpenuhi. Saya menggunakan teknik mediasi. Jadi bagaimana saya melakukan negosiasi? Tekniknya gimana? Saya buat surat, tapi saya bermohon. Jadi bukan hanya sekedar, kadang kan teman-teman advokat itu kan somasi kan, saya berikan peringatan. Dalam sekian harus kosongkan kan gitu. Saya tidak pakai bahasa kayak gitu. Saya bilang gini, saya mewakili klien saya. Dengan kerendahan hati, saya datang untuk meminta waktu untuk bapak siapa gitu kan, untuk bisa berkomunikasi, untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Jadi ketika klien saya buat surat itu, saya minta tanda tangan, saya juga bertanda tangan di situ sebagai kuasa hukum, saya kasih kepada orang yang bersengketa kepada klien saya. Apa yang terjadi? Ketika dia membacanya, mungkin dia mengerti maksud yang saya tuangkan. Rasa, saya pakai rasa di surat itu. Jadi dia merasa bahwa iya ya, daripada saya bermusuhan lama-lama, apa gunanya? Kalau saya juga mengganti rugi seperti ini kan bisa menyelesaikan perkara saya bertahun-tahun.
lagi pula juga saya ada uangnya. Mungkin gitu ya. Akhirnya pengacara daripada orang yang saya berperkara dengan klien saya itu menjawab. Kita ketemu. Oh iya, adikku suka masuk surat. Nah sudah. Saya bilang, aduh bang, tolong bilang ke klien abang, tolong mengerti. Kan ya walaupun begitu kan klien saya juga punya hak di situ. Akhirnya terdapat titik temu. Akhirnya maulah yang berperkara ini untuk merendahkan sedikit egonya. Dan dia memberikan ganti rugi. Selesai itu akhirnya saya selaku advokat juga senang dong. Saya dibayar dong, gitu loh. Jadi gitu. Jadi ingat baik-baik, kecerdasan buatan diperlukan, saya setuju. Tetapi sebagai advokat kita juga harus cerdas. Di mana kita itu harus menggunakan analisa hukum kita. Dan juga kita harus menggunakan teknik mediasi kita untuk bisa mempertemukan komunikasi yang tidak terhubung antara klien kita dan juga orang yang berperkara dengan klien kita ini supaya bisa mendapatkan rasa adil bagi komunikasi mereka, titik temu antara mereka. Tapi terkait dengan kecerdasan buatan ini bisa menjadi ancaman nggak sih? Sejumlah dokumen dalam bentuk bukti, misal itu dimanipulasi oleh AI, kemudian bukti dalam gambar dimanipulasi, itu bakal mengancam nggak kalau kayak gitu? Ya, kalau itu menurut saya benar sih. Karena saya beberapa waktu lalu melihat ada teknik penipuan model baru. Saya hampir, cuman waktu itu saya sempat nonton videonya. Jadi ada oknum yang menelpon saya 2 kali telepon. Telepon yang pertama itu dia menyatakan bahwa saya ada punya pajak begini-begini tunggakan gitu. Tapi saya mencurigai karena dia menyebutkan beberapa hal yang saya kira itu terlalu kurang sibuknya Dirjen Pajak untuk menelpon saya gitu loh. Ini Indonesia ini kan jutaan orang gitu kan. Tapi saya mencoba untuk itu. Yang kedua, dia bilang nanti akan ada dikonfirmasi oleh temannya. Belum selang 10 menit tiba-tiba ada orang nelpon di WhatsApp. Pertama telepon di biasa, yang kedua telepon di WhatsApp. Laki-laki. Tapi saya nggak mau video call kan dia paksa video call. Saya teringat akan sebuah video yang menjelaskan bahwa ada AI yang baru yang dimana dia bisa merekam suara dan menduplikasi wajah. Saya kasih mati video callnya. Berkali-kali dia paksa video call, saya kasih mati. Setelah itu nomor yang ada di video call itu saya cek di kontak. Ternyata di situ muncul semua penipuan-penipuan atas nama nomor ini. Ternyata itulah pentingnya pengetahuan. Makanya saya bilang, apakah AI ini bisa mengancam? Bisa mengancam. Terutama bagi masyarakat-masyarakat yang tidak mengerti teknologi. Gitu. Saya aja nih, untung saya sering lihat video, saya lihat informasi perkembangan dunia gitu kan. Oh, teknologi terbaru seperti ini. Jadi saya juga punya perasaan gitu. Karena kan kalau modus penipuan laut dulu kan mama minta pulsa. Terus sekarang sudah berkembang lah ada ya. Ada APK yang kita klik langsung kita data disedot gitu kan. Tapi saya belum berpikir, makanya itu pentingnya kita nih jangan cuma media sosial itu cuma lihat TikTok doang, Instagram ya kan, atau yang aneh-aneh gitu kan. Jangan. Carilah perkembangan-perkembangan, lihat apa modus terbaru. Supaya apa? Supaya kita juga harus berkembang. Bukan berarti Anda ilmu hukum, Anda cuma bicara hukum saya, tidak juga. Makanya kecerdasan buatan ini kita harus mengerti. AI ini mana yang bagus kita ambil, mana yang kurang bagus kita harus tahu. Begitu. Makanya kalau saya, apapun perkembangan zamannya, sebagai seorang profesional kita harus mengikuti tuntutan zaman. Nah, kalau ada yang menolak ya, saudara yang salah. Contoh, saudara nggak bisa pegang laptop, sudah bikin surat kuasa, baru mau jadi advokat. Saudara mesti butuh hire orang, saudara ngomong, suruh dia ngetik. Menurut saya rugi saudara atau saudara yang bisa menggunakan laptop dan tidak perlu ada asisten. Pasti tentunya yang bisa menggunakan sendiri dong. Tanpa ada orang lain kita bisa bikin surat kan? Sama. Saudara mengerti membuat surat kuasa, gugatan, jawaban lewat AI untuk kepentingan kantor hukum saudara, atau saudara masih manual yang ngurus lama. Kan 5 menit sudah terjawab. Kalau kita kasih masuk di tools, kasih prompt. Tapi nanti ingat, usahakan dibaca lagi. Siapa tahu, ya kan? Dasar-dasar hukumnya tidak tepat. Siapa tahu pasalnya meleset. Gitu loh. Kadang orang buat skripsi atau apa tuh kan paling bawah daftar pustakanya kan kadang salah-salah. Jadi kita juga harus mengerti, karena setahu saya AI kan banyak ya. Maksud saya tepatlah kita untuk mengetahui itu, karena menurut saya perkembangan zaman itu bukan harus kita hindari, tapi kita harus belajar. Sebagai seorang profesional kita dituntut
bukan untuk so tahu, tapi minimal tahu, begitu loh. Oke. Tapi minimal tahu seperti itu. Ya, oke, mungkin itu perbincangan kita dengan Mas Prof Jeffrey. Jangan lupa ya, terus ikuti perbincangan kita menarik tentang sisi-sisi advokat dan sisi-sisi yang mengulas bidang hukum bersama Mas Prof Jeffrey di segmen-segmen berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Salam.